Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum tanggal 27 September 2020 masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita tetap semangat. Saya percaya kita tetap merasakan Tuhan menyertai kita. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami mau belajar setia dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau belajar bersyukur untuk apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami. Kami mau beribadah tanpa dihalangi oleh apapun juga. Kami mau fokus kepada Tuhan yang kami sembah, yang kami puji, dan yang akan menyampaikan firman nasihat buat kami semua. Berkati seluruh rangkaian ibadah hari ini. Hamba-hambamu yang siap melayani Tuhan urapi pengurapan Allah melawat setiap kami juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Semangat bersama katakan amin. Pak Yesi akan pimpin pujian, Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan Bapak Saudara. Doa saya kita semua saat-saat ini semua dalam keadaan baik-baik saja di masa pandemi ini. Amin. Bersemangat. Semangat. Saya percaya hari-hari ini Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Dan kita sepatutnya kita senantiasa bersyukur dan kuat bertahan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Saya sebagai manusia biasa, saya juga punya tantangan dan masalah dalam hidup ini. Tapi saya memilih untuk tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Sebab anugerah Tuhan jauh lebih dari persoalan yang saya alami hari-hari ini. Anugerah Tuhan jauh lebih dari persoalan yang kita alami hari-hari ini. Saya mengajak Bapak Saudara tetap kuat dan bertahan. Bersukacita di dalam Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Yang bersukacita saya minta semua bertepuk tangan. Dimanapun kita berada saat ini. Kasih Tuhan menjamah kita semua dimanapun kita berada. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Katakan lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi
Bapak Ibu Saudara, satu hal yang membuat saya selalu bertahan dalam segala keadaan adalah saya pegang janji-janji Tuhan. Jika manusia yang berjanji mungkin kita bisa ragu, tapi jika Tuhan Yesus yang berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia pasti selalu menepati janjinya. Oleh sebab itu, mari selalu pegang janji Tuhan. Di setiap langkah hidup kita, di dalam segala keadaan, mari kita tetap percaya Dia pasti tepati janjinya, tepat pada waktunya. Mari sama-sama kita belajar pujian ini. Di setiap langkahku, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di setiap langkahku, ku pegang janjinya. Di setiap nafasku, ku ingat janjinya. Seumur hidupku, ku percaya janjinya. Dia ku tahu Dia akan tepati janjinya. Lagi katakan, di setiap langkahku, ku pegang janjinya. Di setiap nafasku, ku ingat janjinya. Seumur hidupku, ku percaya janjinya. Ku tahu Dia akan tepati janjinya. Dia berjanji, Dia berjanji. Menyertaiku selamanya. Dia berjanji menyediakan tempat bagiku. Tuhan pasti tepati janjinya. Mari katakan lagi, di setiap langkahku Tuhan, ku pegang janji-Mu. Pegang janjinya. Di setiap nafasku, ku ingat janjinya. Seumur hidupku, ku percaya janjinya. Ku tahu Dia akan tepati janjinya. Dia berjanji, Dia berjanji. Kekuatan padaku, Dia berjanji menyertaiku selamanya. Dia berjanji menyediakan tempat bagiku. Tuhan pasti tepati janjinya. Berjanji, Dia berjanji. Kekuatan padaku, Dia berjanji menyertaiku selamanya. Dia berjanji menyediakan tempat bagiku. Tuhan pasti tepati janjinya. Mari kuatkan iman kita, sebab Dia berjanji, Dia pasti menepatinya. Dia berjanji, kekuatan padaku. Dia berjanji menyertaiku selamanya. Dia berjanji menyediakan tempat bagiku. Tuhan sekali lagi, Dia berjanji.
menepati janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Aku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu Tuhan, oh ku tahu betapa dalam kasih-Mu, ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, tiada pernah terlambat. Oh yes, ya, ku percaya, ku yakin Tuhan, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa, dan sekali lagi, janji-Mu Tuhan tiada pernah terlambat bagiku. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, ya Tuhan, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Oh, dan ku tahu betapa, sekali lagi, janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar, oh yang tiada pernah terlambat, bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Oh cinta-Mu Tuhan seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lagi katakan janji-Mu, janji-Mu seperti. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan yang tiada pernah terlambat bersinar. Kami sembah bersyukur. Cinta-Mu seperti sungai yang Haleluya, mengalir. haleluya. Dan ku tahu betapa dalam Dan ku tahu, dan ku tahu betapa dalam. Lagi katakan betapa dalam. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau layak terima pujian, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Nama Yesus yang ajaib, nama Yesus yang memberi penghiburan, nama Yesus yang berkuasa. Kami memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah menjadi seperti sebuah persembahan ukupan yang berharga di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan Allah kami bertahta di atas pujian umat-Nya. Roh Kudus bekerja melawat setiap kami dan teguhkan iman kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan,
Berbicaralah buat kami semua. Ingatkan kami, tegur kami, arahkan jalan-jalan kami seperti yang Tuhan mau. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami buka hati kami, sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih tim pemusik, pemuji semuanya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga bulan September. Rasanya waktu berjalan cepat sekali, tidak lama kita akan masuk ke bulan Desember, yaitu masa-masa perayaan dan peringatan Natal. Di minggu yang ketiga ini Bapak Ibu, dalam rangkaian pengajaran firman Tuhan di bulan September tentang pernikahan dan keluarga yang kudus, maka di minggu yang ketiga saya mau sampaikan pesan Tuhan dengan judul firman Tuhan pada hari ini adalah God's Care, kepedulian Allah. Kalau minggu pertama kita sudah belajar firman Tuhan dengan judul God's Design. Minggu yang kedua kemarin kita belajar firman Tuhan dengan judul God's Image. Hari ini minggu yang ketiga bulan September, kita akan mempelajari firman Tuhan dengan judul God's Care, kepedulian Allah. Mari membaca sebuah ayat pendahuluan Kejadian 3 ayat 21. Kejadian pasal 3 ayat 21. Demikian firman Allah. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca ini bisa memberikan kepada kita banyak pesan-pesan rohani atau nilai-nilai rohani yang kita bisa dapatkan. Nah, ketika saya membaca ayat ini, saya mendapatkan sebuah pesan yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga. Apa itu? Pesan Tuhan begini, ketika ayat ini saya baca bahwa Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, yaitu Adam, dan untuk istrinya, yaitu Hawa, lalu mengenakan kepada mereka berdua. Saya membayangkan bahwa Tuhan Allah sangat peduli dengan Adam dan Hawa. Walau Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya, walau mereka baru saja berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, mengabaikan aturan yang Tuhan berikan. Mereka makan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan, yang buahnya tidak boleh dimakan. Tapi mereka makan. Lalu mereka jatuh dalam dosa, salah satu akibatnya mereka menjadi tahu bahwa mereka telanjang. Dan ayat ini sangat berkesan di hati saya. Allah membuatkan pada mereka, mengenakan pada mereka pakaian terbuat dari kulit binatang supaya menutupi kemaluan mereka. Saya sangat terkesan bahwa ayat ini mengatakan Tuhan sangat peduli dengan Adam dan Hawa. Tuhan masih perhatikan mereka. Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka. Bahkan Bapak Ibu Saudara, bagi saya ayat ini bicara bahwa Tuhan ikut bertanggung jawab pada apa yang terjadi pada Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari lebih dalam bagaimana Tuhan sangat peduli atau care kepada Adam dan Hawa. Dan biarlah ini juga menjadi sebuah pesan kebenaran firman Tuhan yang Allah sampaikan hari ini untuk pernikahan dan keluarga kita, bahkan untuk seluruh umat manusia, melalui judul khotbah God's Care. Mari kita baca nats utama, Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10 dan ayat yang ke-15. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10 dan ayat 15. Demikian firman Allah. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu.
Ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10, ada suatu sungai mengalir dari Eden dan membasahi taman itu, dan dari sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Dan seterusnya, lompat ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan apa yang Tuhan lakukan untuk pasangan dan bakal keluarga yang pertama di muka bumi ini, yaitu pasangan Adam dan Hawa, keluarga Adam dan Hawa. Saya bayangkan Bapak Ibu pemberkatannya kala itu di Taman Eden. Pemberkatannya di Taman Eden, resepsinya juga di situ. Tentu pakai undangan virtual mungkin ya. Saudara diundangkan waktu itu ya, waktu Adam dan Hawa menikah kan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya membayangkan betapa indahnya kesatuan itu, pria wanita yang menjadi desain Allah. Dan di dalam desain Allah itu, pernikahan dan keluarga Adam dan Hawa juga mengemban gambar Allah, image of God. Dan hari ini kita akan belajar tentang kepedulian Allah ketika pernikahan dan keluarga Adam dan Hawa, dan juga biar itu kita refleksikan kepada pernikahan dan keluarga kita ketika menghadapi masalah, bahkan kegagalan untuk mentaati kehendak Tuhan, yaitu jatuh dalam dosa. Kita akan melihat betapa pedulinya Tuhan. Nampak sebelum maupun sesudah Adam dan Hawa serta keturunannya jatuh dalam dosa, kepedulian Allah tetap konsisten. Kepedulian Allah tetap nyata, tetap konkret, bahkan detail. Allah peduli kepada umatnya. Kalau dalam spesifik khotbah pada pagi ini, kepada pernikahan dan keluarga Adam dan Hawa. Sejauh mana atau nampak seperti apa kepedulian Allah terhadap Adam dan Hawa, dan saya berdoa biar ini kita refleksikan terhadap pernikahan dan keluarga kita. Anak-anak muda dengar baik-baik, terhadap pernikahanmu kelak, terhadap keluargamu kelak. Oleh karena itu, hai anak muda, saya menyapa engkau dalam minggu yang ketiga ini. Persiapkan pernikahanmu baik-baik. Biasakan untuk suka berdoa, tanya kepada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus. Supaya kelak ketika engkau menikah, engkau tidak lagi asing dengan pribadi yang selalu peduli dengan kita. Namanya adalah Yesus Kristus. Kita akan lihat beberapa kepedulian Allah terhadap keluarga dan pernikahan Adam dan Hawa. Ayat 8. Mari perhatikan, saya akan baca ulang ayat 8. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ini. Demikian bunyinya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kepedulian Allah yang pertama, God's care yang pertama adalah Tuhan merencanakan. Ayat 8 memberikan indikasi kuat, Tuhan membuat taman di Eden. Dengar baik-baik. Ini Tuhan buat sebelum Adam dan Hawa ada. Ini Tuhan buat, taman ini Tuhan buat sebelum yang namanya kesatuan antara Adam dan Hawa yang disebut pernikahan atau perkawinan itu terlaksana. Allah sudah merencanakan. Saya percaya rencana Allah buat saudara, buat saya, buat pernikahan saudara, buat pernikahan saya, buat keluarga saudara, buat keluarga saya. Tuhan peduli. Dia merencanakan seperti Dia merencanakan untuk Adam dan Hawa akan ditempatkan di sebuah taman yang indah. Dan sebelum Adam ada, sebelum Hawa ada, sebelum pernikahan terjadi, sebelum keluarga terbentuk, Allah sudah merencanakan jauh-jauh hari. Dan itu direncanakan secara luar biasa.
Bapak Ibu sekalian, semua sudah Tuhan rencanakan dengan sangat baik. Tuhan siapkan taman di sebelah timur di Eden. Itu taman sorga Bapak Ibu. Yaitu taman sorga. Dan saudara perlu tahu, Tuhan sebenarnya sediakan suasana sorga dalam rumah saudara dan saya. Tuhan sediakan suasana sorga dalam pernikahan kita. Karena Eden itu Tuhan sudah rencanakan sebelum Adam dan Hawa ada. Luar biasa. Jadi kepedulian Allah yang pertama, God's care adalah Tuhan merencanakan. Ayat 9, ini yang kedua. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ikuti Bapak Ibu. Setelah Tuhan merencanakan, ini adalah kepedulian Allah yang pertama. Tuhan merencanakan Taman Eden dan Taman Eden itu direncanakan untuk Adam dan Hawa dan keluarganya. Maka dibuatlah Taman Eden itu bukan hanya sebuah taman belaka, tetapi ayat 9 berkata segala isinya, ya, segala yang menarik, segala yang baik ditumbuhkan Tuhan. Berarti yang kedua, saya mendapatkan sebuah impresi Roh Kudus berbicara untuk pernikahanmu dan pernikahanku, untuk keluargamu dan keluargaku, seperti Tuhan peduli kepada pernikahan dan keluarga Adam dan Hawa. Dia bukan hanya merencanakan, maka kepedulian Allah yang kedua adalah untukmu dan untukku. Tuhan menyediakan. Dia bukan cuma punya rencana, tapi dia merealisasikan. Dan dia bukan hanya merealisasikan, tapi dia menyempurnakan. Penyediaan Allah itu lebih dari cukup, katakan amin. Lebih dari cukup. Di Taman Eden itu ditumbuhkan pohon-pohon dan semua menarik, dipandang, dinikmati, sangat baik untuk dijadikan pelengkap kehidupan Adam dan Hawa serta keluarganya. Bapak Ibu sekalian, nampak bukan? Untuk keluarga baru dan yang pertama di muka bumi, penyediaan Tuhan sangat istimewa. Lengkap Bapak Ibu. Bahkan tadi dituliskan ada sungai yang terbelah menjadi 4. Dan itu sungai-sungai yang luar biasa. Yang menyegarkan taman itu dan yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa terpenuhi. Bapak Ibu sekalian, Taman Eden adalah taman dengan suasana sorga. Dan segala isinya disediakan untuk Adam dan Hawa. Saya berdoa, Anda dan saya beriman, akulah Adam dan Hawa yang telah ditebus oleh Juru Selamat Yesus Kristus. Pernikahanku pun ditebus oleh Tuhan, keluargaku pun ditebus oleh Tuhan. Maka aku juga mendapat penyediaan Allah bagi pernikahanku dan bagi keluargaku. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah karena engkau dan saya mengenal siapa Allah, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berpikir begini Bapak Ibu, penyediaan Allah itu setelah Allah ciptakan Taman Eden, ya, Allah membuat Taman Eden kan. Lalu Taman Eden itu dipikirkan oleh Tuhan nanti buat Adam dan Hawa. Tapi sebelum Adam dan Hawa sebelum Adam dan Hawa ada, keturunannya juga belum ada. Taman Eden itu dilengkapi Tuhan dengan pohon-pohon yang tumbuh yang baik, dengan sungai. Wow, penyediaan Tuhan luar biasa. Lalu saya membayangkan begini, sepasang suami istri muda yang baru menikah. Di bulan yang ketiga, mereka mendapati sang istri hamil, mengandung. Wah, saya percaya ini pasangan muda tidak akan tinggal diam. Langsung Bapak Ibu, disiapkan segala sesuatu. Amin. Iya, disediakan. Sang bayi yang masih dalam kandungan, yang terus bertumbuh sampai pada hari lahirnya. Tapi pasangan muda ini sediakan ranjang yang bagus, popok yang lengkap, pakaian yang bagus, peralatan untuk merawat bayi yang serba lengkap, bahkan kalau punya uang yang serba terbaik. Saya bayangkan seperti itulah Tuhan.
Tuhan bersuka cita akan ada manusia pertama, akan ada pasangan pertama, akan ada keluarga pertama yang ditaruh Tuhan di Taman Eden. Dan bukan cuma ditaruh, tetapi Tuhan desain taman itu sempurna. Disediakan makanan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, disediakan mata air, sungai segar. Inilah Eden, suasana sorga. Itu disediakan Tuhan buat Adam dan Hawa. Yang ketiga, God's care. Yang ketiga, kepedulian Allah terhadap pernikahan, perkawinan Adam dan Hawa dan keluarga baru yang terbentuk. Dan saya percaya ini bicara tentang pernikahan dan keluargamu dan keluargaku dan masa depannya. Maka yang ketiga, kepedulian Allah pada ayat 15. Mari kita lihat. Saya akan bacakan ayat 15. Demikian bunyinya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya ulang. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau tadi yang pertama Allah merencanakan, yang kedua Allah menyediakan, kepedulian Allah yang ketiga adalah Allah memelihara. Di Taman Eden itu disediakan buat Adam dan Hawa. Ada banyak makanan, cukup, bahkan lebih dari cukup. Mata air, sungai yang menyegarkan mereka. Lalu Tuhan menempatkan mereka di taman itu yang sudah serba lengkap fasilitasnya, ya. Lalu Tuhan menyuruh mereka, Bapak Ibu sekalian. Tuhan menyuruh mereka apa? Tuhan menyuruh mereka untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu sekalian, melalui Adam dan Hawa, melalui tangan Adam dan Hawa, Taman Eden yang telah Tuhan rencanakan dan yang telah Tuhan sediakan segala perlengkapannya, itu oleh Tuhan minta Adam dan Hawa memelihara dan mengusahakannya. Terjemahkan, Bapak Ibu, pemeliharaan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa terhadap Taman Eden, terjemahkan bahwa Tuhan memakai pernikahan dan memakai keluarga Adam dan Hawa untuk apa? Untuk sejahtera yang telah Tuhan sediakan itu bukan menetap, tapi bertambah besar. Kesejahteraan Allah atas pernikahan Adam, kesejahteraan Allah atas keluarga Adam dan Hawa, Tuhan minta itu dipelihara. Dengan cara apa? Peliharalah Taman Eden. Taman yang direncanakan Tuhan, taman yang disediakan Tuhan dengan segala fasilitasnya. Dan Tuhan minta mereka memelihara. Di sini saya melihat keterlibatan Tuhan memelihara. Tidak secara langsung Tuhan yang mengerjakan, tapi Tuhan memonitor, Tuhan memantau, Tuhan memperhatikan bagaimana Adam dan Hawa memelihara taman itu. Karena apa? Karena akibatnya kalau mereka pelihara taman itu atas dasar perintah Tuhan, atas dasar monitoring Tuhan, maka sejahtera itu mereka nikmati. Oh, saya bersyukur Bapak Ibu sekalian. Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang memelihara pernikahan kita. Allah yang memelihara keluarga kita. Allah yang tidak merestui saja, tapi juga Allah yang menyertai. Dia bukan hanya Allah yang bisa mengizinkan, tapi dia juga Allah yang bertanggung jawab untuk izin yang dia berikan bagi pasangan-pasangan yang telah menikah dan membentuk keluarga. Terlebih saudara-saudara yang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menyediakan Taman Eden, Allah juga yang akan memeliharanya untuk saudara dan saya sampai bahkan masa tua kita. Para orang tua, dengar pesan Tuhan pada pagi ini atau hari ini. Kalau nanti anak-anak kita sudah dewasa, mereka masuk ke jenjang pernikahan, lalu mereka membentuk keluarga baru, maka suami istri yang sudah berumur cukup, Anda akan memasuki masa yang disebut emptiness, sarang kosong. Anda kembali menjadi berdua. Berdoalah supaya sepasang tetap hidup, ya dipisahkan Tuhan dengan cara yang indah. Tetapi kalau belum waktunya, nikmati keberduaan itu di masa tua. Sarangmu mulai kosong. Kenapa?
anak-anak itu mulai terbang. Mereka bertanggung jawab mengembangkan hidup mereka. Dan jangan lupa, ketika Anda merasa berdua, engkau tidak berdua, ada Tuhan yang menyertai. Sarangmu nampak kosong, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi yang ketiga adalah kepedulian Allah atau God's care terhadap pernikahan dan keluarga Adam dan Hawa adalah pemeliharaannya nyata. Yang keempat terakhir, bentuk kepedulian Tuhan yang keempat adalah Tuhan menolong. Jadi yang pertama, Tuhan merencanakan. Yang kedua, Tuhan menyediakan. Yang ketiga, Tuhan memelihara. Dan yang keempat, Tuhan menolong. Ini 4 hal tentang kepedulian Allah buat pernikahan dan keluarga Adam dan Hawa. Dan saya berdoa Roh Kudus bicara, itu juga apa yang Tuhan lakukan untuk Anda dan saya. Tuhan menolong. Bapak Ibu sekalian, sayang sekali. Apa yang Tuhan rancang, apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan sediakan, serta apa yang Tuhan rawat untuk keluarga Adam dan Hawa menjadi rusak. Gara-gara satu kata, dosa. Jika keluargamu hari ini sedang bermasalah, pernikahanmu hari ini sedang bermasalah, hanya ada satu penyebabnya, dan satu itu singkat saja, dosa. Dosalah yang merusak desain Allah. Dosalah yang merusak image Allah. Dan dosa itu bermasalah, bermultiplikasi. Masalah satu memunculkan masalah yang lain. Namun, dengar baik-baik. Walaupun manusia sudah tidak taat, merusak desain atau rancangan Allah, merusak gambar atau petanya Allah dalam diri mereka, tetap saja Allah memberikan perhatian kepeduliannya. Yaitu yang keempat, menolong. Mari baca ayat yang ke-1 di pasal yang keempat. Ayat 1 pasal yang keempat. Demikian firman Allah. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa atau dengan istrinya si Adam ini. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, perhatikan frase ini. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Hawa sendiri mengakui dengan pertolongan Tuhan. Hawa yang sudah jatuh dalam dosa, Adam yang sudah jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi hidup di Taman Eden, tetapi dengan baik-baik. Di luar Taman Eden sekalipun, Allah tetap mengasihi mereka. Terbukti kasih Allah itu dirasakan oleh Hawa. Sehingga dari mulut Hawa sendiri berkata, Tuhan menolong aku. Melahirkan dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sudah berapa jauh Anda berbuat dosa, jatuh dalam dosa, pernikahanmu berantakan, keluargamu gak ada damai. Mungkin Anda tetap kebaktian, tetap mesbah keluarga. Anda tetap pelayanan, bahkan penginjilan luar biasa. Tapi hatimu kosong. Kenapa? Setiap kali pulang rumah, lihat pasanganmu, hatimu kosong. Kenapa? Karena konflikmu belum selesai. Setiap kali kamu pulang rumah, hatimu kosong. Kenapa? Karena konflik dengan keluargamu belum selesai. Hari ini ada berita. Tuhan bukan hanya menyediakan, tapi Tuhan juga menolong seluruh persoalan yang menimpa pernikahan dan keluargamu. Sekali lagi saya menyapa anak-anak muda. Hai anak-anak muda. Kalau kau ingin pernikahan dan keluargamu tidak bermasalah, sejak muda kata Daud, jaga kelakuanmu tetap bersih, yaitu sesuai dengan firman Allah. Jangan cobai Tuhan, jangan simpan dosa sejak muda. Nanti kau tuai di masa-masa di mana engkau berkeluarga dan engkau akan mengalami kesukaran yang luar biasa. Ada 4 kepedulian Allah sebelum saya sampai pada bagian penutup. Yang pertama adalah Allah merencanakan Taman Eden sebelum Adam dan Hawa ada. Yang kedua, Tuhan menyediakan semua fasilitas, semua kebutuhannya yang ada di Taman Eden disediakan Tuhan sebelum pernikahan dan keluarga baru itu ada. Yang ketiga, setelah ada Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, selanjutnya Tuhan perintahkan mereka untuk memelihara. Di sini keterlibatan Tuhan memelihara keluarga baru, memelihara pernikahan
Adam dan Hawa. Dan yang keempat, setelah mereka jatuh dalam dosa sekalipun, Tuhan tetap dirasakan kehadirannya. Sehingga Hawa berkata, aku telah melahirkan dengan pertolongan Tuhan. Wow, luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ada berita baik bagi anak-anak muda. Ada berita baik bagi orang-orang dewasa. Ada berita baik bagi setiap para senior. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia adalah penolong. Dari awal hingga akhir kehidupan kita. Sampai kita pulang ke rumah Bapa, tangannya tidak pernah melepaskan kita. Saya sampai pada bagian penutup. Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu bagaimana kepedulian Allah atau God's care ini sangat luar biasa besarnya. Kita sudah pelajari itu sesuai dengan judul khotbah hari ini, God's care, kepedulian Allah. Pada bagian penutup ini, dengarkan Tuhan mau bicara. Salahkah? Berlebihankah jika Tuhan minta kepada kita agar pernikahan dan keluarga kita kudus di hadapannya? Kudus di sini bukan hanya moralnya baik, tapi kudus di sini adalah menjadi persembahan spesial yang adalah milik Tuhan. Berlebihankah kalau Allah meminta pernikahanmu dan keluargamu kudus? Sebab di dalamnya ada desain Allah, di dalamnya ada image Allah, ada rencana Allah, ada rancangan Allah, ada gambar Allah, ada peta Allah. Berlebihankah kalau Tuhan minta pernikahanmu mesti kudus? Keluargamu, anak-anakmu juga harus hidup kudus. Saya yakin Anda punya jawaban sama dengan saya. Oh, tidak berlebihan, karena aku milik Allah. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara, Allah yang menolong. Mari rawat pernikahan kita, sungguh-sungguh Bapak Ibu. Rawat pernikahan kita. Jadikan ini sebagai sebuah persembahan yang menyukakan hatinya. Ya, perhatikan Allah melakukan satu perawatan yang luar biasa terhadap Adam dan Hawa. Dan itu juga sebuah petunjuk bahwa Tuhan pasti merawat keluargaku dan keluargamu. Dia yang merancang, Dia yang mewujudkan, dan Dia menaruh gambarnya dalam pernikahan dan keluarga kita, dan Dia juga yang peduli. Jadi minggu pertama God's design, minggu kedua yang lalu God's image, dan minggu ketiga God's care. Bapak Ibu sekalian, baca ayat penutup. Saya undang pemusik mempersiapkan diri. Mari baca ayat penutup Maleakhi pasal yang keempat ayat 1 dan seterusnya. Maleakhi, mari buka pasal yang keempat, ayat 1 sampai seterusnya. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu nanti kita akan menyanyikan satu lagu yang sudah lama kita mungkin gak nyanyikan. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Itu adalah bagian daripada lagu yang nanti kita nyanyikan. Mari baca dulu ayat penutup ini. Maleakhi pasal yang keempat ayat 1 mulai. Demikian firman Allah. Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Ini bicara tentang hari Tuhan. Perikopnya adalah hari Tuhan. Hari Tuhan itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu, perhatikan ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam ayat 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6. Maka Elia itu akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya
dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ayat 6 saya ulangi. Di akhir zaman, yaitu hari Tuhan yang menjelang segera datang itu, Tuhan akan mengirimkan spirit, lawatan, semangat, roh yang memulihkan hati bapak-bapak sehingga pulih dengan hati anak-anaknya. Yang memulihkan hati anak-anak sehingga pulih dengan hati bapaknya. Ini bicara apa? Bicara Allah tidak pernah tinggalkan keluarga umatnya. Tuhan tidak pernah tinggalkan pernikahan kita. Berdoalah hari ini Bapak Ibu, sujud di bawah kaki Tuhan. Pegang tangan pasanganmu. Kalau engkau sendiri, berdoalah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau engkau dengan keluarga, ajak keluargamu berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, kedatanganmu semakin dekat. Kami tidak mau ditinggalkan. Pulihkan keluarga kami. Kalau ada anak-anak yang terluka dengan papahnya, terluka dengan mamahnya, minta ampun menyimpan luka selama ini. Dan papa, mama minta maaf kepada anak-anak melukai hati anak-anak. Jika ada istri atau suami saling melukai dan pernah terluka, enggak ada gunanya itu disimpan. Taman Eden harus dipulihkan supaya engkau menikmati sejahtera Tuhan. Roh Kudus bekerja melawat kita. Serahkan hidupmu, bawa pernikahan dan keluargamu. Dan anak muda, persiapkan sungguh-sungguh masuk dalam pernikahan yang kudus dan diberkati oleh Tuhan. Naikkan pujian ini sebagai pengakuan kita juga. Katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku, amin. Engkau menjadikanku, katakan, serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Bait pertama, renungkan kata-kata pujian ini bersama. Naikkan Yesus Kau telah, Yesus Kau telah ingat hari-hari pertama pernikahanmu. Ingat hari-hari pertama keluargamu terbentuk. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Rencananya indah dan sempurna. Mari datang kepada Tuhan. Yesus Kau telah memulai, Yesus Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu, oh haleluya. Sekarang ku memuji Allah yang mulia, yang tak pernah meninggal. Amin. Engkau peduli ya Tuhan, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Mari memuji Tuhan, terima lawatan Tuhan.
setia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tak. Haleluya, haleluya. Allah yang mulia sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah, agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak lagi ragu akan kepedulian-Mu dalam pernikahan dan keluargaku ya Tuhan. Seperti Engkau peduli terhadap Adam dan Hawa dan keluarganya. Hamba-Mu pribadi merasakan Engkau menjamin pernikahan dan keluargaku. Engkau pernah berkata, anak-anak-Mu aku akan pelihara. Kebutuhan susu dan studi mereka aku akan pelihara. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kalau Engkau pelihara Adam dan Hawa untuk pernikahan dan keluarganya, hamba-Mu secara pribadi bersama istri merasakan Engkau pelihara sampai hari ini. Tahun ke-28 hamba menggembalakan, Engkau tidak pernah tinggalkan sedikit pun Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat GB Shalom dan siapapun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online ini. Engkau terima impartasi berkat Tuhan dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Seperti aku dipedulikan Tuhan, pernikahanku, keluargaku dipedulikan Tuhan. Terimalah impartasi berkat untuk pernikahanmu, untuk keluargamu, untuk anak-anak muda, untuk rencana pernikahanmu, untuk anak-anak muda, untuk pasangan hidupmu, untuk anak-anak muda, untuk bakal keluargamu kelak. Tuhan akan sediakan. Terima kasih Roh Kudus, terus kerjakan Tuhan, untuk kami semakin hidup berkenan kudus di hadapan Tuhan. Meteraikan berkat firman-Mu, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bersama katakan, amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan dan berdoa syafaat. Ona akan pimpin kita, Tuhan berkati. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa dan nanti saya akan lanjut dengan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur sebab masih ada berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, dan kami terlalu percaya bahwa Allah kami Allah yang memelihara kehidupan kami. Menurut kekayaan dan kemuliaan yang Kau memelihara kehidupan kami. Dan biar setiap berkat keuangan yang Tuhan sudah percayakan buat kami boleh kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami juga Tuhan hari ini Tuhan mau berdoa untuk gereja kami mau berdoa untuk kebutuhan gereja kami Tuhan, yang tahu bahwa ini sudah menjadi pokok doa kami Tuhan sejak dari waktu lalu untuk surat izin rumah ibadah. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Kami percaya bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat, dan kami tahu di waktu Tuhan yang tepat kami akan menerima Tuhan surat izin untuk pengurusan untuk rumah ibadah kami Tuhan. Dan kami juga berdoa memberkati Tuhan Om Rudi, memberkati Tante Cece Maria Tuhan yang mengurus surat-surat ini Tuhan, juga memberkati mereka. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, khususnya dalam masa-masa COVID ini Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang memberikan perlindungan
untuk setiap jemaat GBI Shalom Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus pertolongan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan kami berdoa berkat Tuhan melimpah atas setiap jemaat-Mu. Semangat untuk beribadah terus ada dalam jemaat-Mu Tuhan. Sekalipun kami melakukan ibadah kami melalui online, tapi biarlah semangat kami untuk mengikuti ibadah tidak pernah pudar. Dan kami juga berdoa memberkati bangsa kami, memberkati pemimpin negara kami, memberkati Bapak Jokowi dan juga pemimpin-pemimpin di setiap daerah kabupaten. Tuhan juga yang mengurapi, memberkati mereka dalam masa-masa yang sulit untuk menangani virus ini. Tuhan, kami berdoa Engkau yang mengurapi dan memberkati mereka. Tuhan, tolong supaya angka kesembuhan boleh naik semakin banyak Tuhan. Angka pemulihan boleh terjadi semakin banyak Tuhan. Dan Engkau berkarya dan Engkau bekerja atas bangsa kami Tuhan. Ini doa syafaat kami Tuhan. Kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Syukur. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah berdoa syafaat, memberikan persembahan, memuji menyembah Tuhan, membuka hati mendengar firman Tuhan. Tiba waktunya di penghujung ibadah ini kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu atas seluruh kehidupan kami, terutama rangkaian ibadah pada hari ini. Sebelum kami terima berkat Tuhan, hamba mengucap syukur, berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati, sempurna melimpah berkat tubuh, jiwa dan roh. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini, Tuhan juga memberkati. Semakin diurapi, semakin diberkati, semakin sejahtera. Berkat Tuhan turun melimpah atas seluruh hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah recording pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami berdoa, terima kasih Tuhan, berkata bersama dengan iman, kami sudah disembuhkan, segala sakit penyakit sudah dihancurkan, organ tubuh kami sehat, kami terima mujizat, mujizat kesembuhan. Dalam nama Yesus kami terima itu, organ-organ tubuh yang baru, yang sehat, dalam nama Yesus. Terima kasih juga untuk pernikahan dan keluarga jemaat GBI Shalom dan siapapun yang mengikuti ibadah online dan menerima berkat Tuhan ini. Dipulihkan, semakin hari semakin dipulihkan. Relasi orang tua anak, relasi suami istri semakin dipulihkan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Suasana sorga Eden ada dalam keluarga kami. Terima kasih juga untuk usaha, toko, warung, bisnis apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu yang berkenan kepada Tuhan, diberkati. Tidak ada kebangkrutan. Usaha-usaha baru yang dirintis diberkati. Biarlah Tuhan diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk mengelola pekerjaan dengan baik dan mendatangkan keuntungan. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah kami dan kami mohon berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, kita bersyukur. Terima kasih Bapa sebab Engkau baik, sungguh amat baik. Dan kami mengakhiri ibadah kami ini dan kami mohon berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai sepanjang umur hidup kita hingga Maranatha Tuhan datang kembali. Doa berkat ini turun atas kita, berkat jasmani, berkat rohani dan berkat atas jiwa kita. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, kita memuji Tuhan. Haleluya. Sebab sungguh tiada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Kami puji Engkau. Tiada kasih seperti kasih-Mu, tiada cinta seperti cinta-Mu, tiada setia seperti setia-Mu Tuhan. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada kasih seperti kasih-Mu, tiada
hanya